Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Setelah kita menyantap hidangan yang paling lezat tidak Bapak? Alhamdulillah. Nikmat. Alhamdulillah. Malam ini malam santai kata Bapak. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang ringan, sepatah kata, dua patah kata, 10 kata boleh ya? Namun sebelumnya karena ada PR di grup ya, Abi akan bahas dulu 5 menit cukup. Insyaallah. Pertanyaan pertama mengenai ilmu tahsin. Di situ ada pertanyaan. Siapa yang bertanya? Iya, Pak. Gitu kan. Nah, lupa ada pertanyaan apa itu? Dibaca bersama makhrajul huruf al-qaisum. Apakah semua huruf ikhfa yang 15 cara bacanya al-qaisum? Untuk huruf ikhfa semuanya. Untuk huruf ikhfa yang 15 huruf itu semuanya keluar dari hidung. Ya. Karena semuanya huruf ikhfa bunyinya sama alias samar. Samar harus keluar dari hidung semuanya. Yang kedua itu, Apakah semua gunah termasuk idgham bi gunah masuk al-qaisum? kalau idgham itu ada dua, ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah. Jadi yang masuk khaisum hanya idgham bi gunnah. Hanya 4 hurufnya. Ya, hanya 4. Yang 2 huruf yang bila gunnah itu enggak dari khaisum. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi yang 4 itu yang mana? Satu mim, yanmu. Nah, yanmu. Ya, lagi nun, mim dan wawu itu makhrajnya dari khaisum. Ya. Contoh ya, nun mati menghadapi ya. Man yaqulu dibaca, kebanyakan enggak dikhaisumkan. Ya, kebanyakan dibaca mayyaqulu. Ada mayyaqulu itu enggak khaisum. Kalau yang khaisum mayyaqulu, beda tidak? Itu idgham huruf apa namanya? Bi gunnah, yaitu huruf iya, nun mati menghadapi iya. Contoh ketika dalam surah apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Harus dinirukan keluar dari khaisum. Kebanyakan karena belum paham ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Beda enggak? Beda ya? Tidak merusak makna sebetulnya, hanya dalam sisi tahsinnya, dalam sisi tajwidnya hanya aib aja. Disenserikan ku ahli tajwid di belakang lamun aya makmum jago. Intinya gitu Pak Amin. Lamun taya makmum anu teu paham mah lempeng we teu naon ya. Sanes teu naon justru ya. Justru naon bisa yang makmum paham. Cek makmum nu paham teh, belum jauh mainnya. Gitu kan. Belum jauh mainnya gitu. Saurang makmum anu paham. Tidak sih merusak makna. Jadi gitu. Jadi yang khaisum 4 huruf ya. Ya, nun, mim, waw. Yang paling kentara mim tasdid dan nun tasdid itu paling khaisum banget. Ya pun masuk khaisum, waw juga khaisum. Ya, miwaraihim. Kalau dibaca miwaraihim enggak masuk hidung.
Jadi dihiungkan sedikit ya. Min waraihi. Nun mati menghadapi waw. Gitu ya. Beri gitu ya. Jadi yang masuk khaisum hanya 4 huruf. Ada saya jadi tanya, aduh. Ya, begitu. Matak kudu terus. Eta nu babarin mah, eta we surah eta. Naon surah naon teh? Nah, etanya famayyamal siga mudah tuh. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, famayyamal misqala syarran yarah kan gitunya. Eta mah tidak ada di khaisum makhluk lu benar mah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Masuk hidung ke ciri? Iya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu khais. Cuk Pak Hedi itu dua orang bener ya. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah ya urang namanya. Ya cuma secara teori mah apa, prakteknya mah kumaha. Prakteknya mah nyangakeun gitu kan. Maka diulang-ulang kayak insyaallah-nya atau sekotam tasin 4 kita ulang lagi dari tasin 1 sampai ngelotok semua insyaallah. Itu bab tasin. Yang kedua patarosan bab fikih. Kemarin sudah dibahas minggu yang lalu mengenai salah sawios zakat pertanian. Kenapa berbeda? Ada yang dizakatinnya 10%, ada yang dizakatinnya 5%. Ketika sawah kita dihujaninya dihujan langsung dari Allah, ya, artinya tidak melalui biaya lagi. Kalau irigasi kan ada biaya lagi. Maka karena ini langsung dari Allah tanpa ada biaya lagi, itu besar zakatnya 10%. Berbeda dengan irigasi. Kalau irigasi ada biaya lagi dan lain sebagainya. Makanya zakatnya 5%. Jadi ilatnya biaya. Ingat ilatnya biaya. Jadi ilat itu penyebabnya. Penyebabnya biaya. Jadi kenapa ada 10%? Karena biayanya nggak ada. Enak nikmat hujan gratis di Allah. Gitu, Pak. Ya. Kenapa yang irigasi yang pakai biaya lagi 5%? Karena ngeluarin biaya. Nah, sekarang itu fikihnya fikih salaf sehingga kejadiannya belum terjadi saat ini. Ya. Bagaimana kalau pertanyaan tadi? Kalaupun sekarang misalnya hujannya dari Allah tanpa irigasi, karena sekarang itu banyak biaya lagi, ini lagi sebagainya, pupuk tea, can kuwereng, can kuhama dan lain sebagainya. Lamun mudah kaidah fikih maka ketemu teksnya. Makanya Imam Syafi'i ya menciptakan sebuah kaidah fikih yang disebut dengan usul fikih. Jadi usul fikih itu ya suatu kaidah. Bila ada terjadi dengan ilat yang sama, maka ambil hukumnya. Kata beliau dalam kaidah usul fikihnya, ya, al-hukmu yadullu ma'a illatihi wujudan wa adam. Maka ketika itu ada biaya, berarti kaidah hukum fikihnya kembali kepada yang ada biaya, jatuhnya 5%. Paham ya? Al-hukmu yadullu ma'illatihi wujudan wa adam. Boga sawah. Makanya dalam fikih itu enggak cukup kita belajar fikih bagus. Harus belajar usul fikih. Ambil 3 tahun belajar usul fikih pakai tua. Oh, jauh kayaknya. Coba ya. Karena apa? Itulah fleksibilitas fikih. Jadi sabar SKN. Ya Allah ya Allah. Ya, sehingga ada usul fikih 1, usul fikih 2, usul fikih 3. Bahas kaidah-kaidah usul fikih bisa ada terjadi kejadian di akhir zaman yang teksnya belum ada di usul fikih itu. Untuk menjaga relevansi
antara ilmu fikih dengan kemaslahatan umat. Ulama mahnya anu dipikirkeun teh bagaimana di akhir zaman agama. Ulama mah ari urang dipikirkeun naon? Bingung baju dulatnya. Ya Allah. Tuh ulama mah yang mereka pikirkan itu usianya mereka habiskan untuk memikirkan bagaimana kondisi agama di akhir zaman. Ya. Karena saat ini ketika beliau menulis ilmu fikih tahun sabaraha? Saat ini sekarang 2026 belum menciptakan lagi. Makanya beliau ya Allah ya ilahna menciptakan kaidah usul fikih supaya fikih itu masih relevan dengan kemaslahatan umat. Ada orang sekarang belajar ilmu usul fikih dia bekelian. Orang malah sakit kita alhamdulillah. Sakit wilayahnya Pak Budi, mudah-mudahan orang aya pencerahan. Lanjutin ada kasus sedikit gitu ya. Tentang zakat pertanian lah, zakat sawah. Yang pertama itu zakatnya itu plus sama modal atau enggak gitu kan. Nah, yang sering kejadian di saya gitu ya, itu langsung potong plus modal. Terus kalau di sana itu pembagiannya gimana? Kalau di saya itu yang kuli yang gebuk lah kasarnya itu dia tuh suka ngitung hasilan kita gitu kan. Oh hasil 1 ton misalnya, berarti zakatnya sekintal. Udah langsung ditagihin. Nah itu pemberiannya tuh harus seperti apa gitu kan. Dan kadang kan sekarang kan beda sama beberapa tahun belakang. Sekarang memang kondisinya kalau ketika kita nyawa hamanya agak lumayan gitu kan. Terus tadi juga operasional kan jadi tinggi gitu kan. Karena emang hama juga jadi penghasilan juga kan nggak tetap gitu kan. Karena pernah saya itu taruhlah misalnya tuh modalnya tuh 5 juta. Kadang dapat cuma 6 juta. Terus udah dipotong. Habis. Saya nggak punya apa-apa sebenarnya. Gitu. Gimana gitu? Ya. Tahap awal memang zakat itu diambil dari income-nya, dari profitnya. Kalau dagang itu dari keuntungan, kalau tani juga sama dari keuntungan. Tapi harus jelas modal kita udah dizakatin belum sebelumnya. Nah itu makanya kita harus api itu di situ. Makanya dari awal berapapun nominal rupiah yang masuk ke kantong, ya, apalagi modal, termasuk kurang dapat kucuran dari pemodal, idealnya keluarin dulu. Biar ketika nanti suatu ketika jadi bisnis orang, itu udah bersih uang. Ya itu udah bersih modalnya. Jadi ketika si modal yang sudah bersih itu, baik itu kita jadi modal dagang, baik itu kita jadi modal pertanian, baik itu jadi modal naung dan lain sebagainya, kita tinggal menzakati yang dari hasilnya aja. Tetapi kenyataannya sekarang misalkan ketika sudah dihitung-hitung, ya komodina bab tani mah, abi kita petani, gitu kan. Terkadang ketika suatu panen mah bujeng-bujeng aya hasil, kadang-kadang tekor nggak modal 3 juta, datangan 2 juta, teu aya anu wajib di zakatan, adik itu mah kondisinya. Ya, yang wajib di zakatan ya hitung aja, ada nggak kira-kira penghasilan yang masuk, marginnya keuntungan. 3 bulan yang lalu abdi nanam jagung Sukabumi. Ya Allah. Ya, modalna 4 juta. 4 juta teh naon? Anu kuli, lain sebagainya gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Begitu dipanen selama 3 bulan geus rampung, dihitung teh yang hasil panenan sabaraha nu asup. Jadi 3 juta Pak Budi, untung kan? Modal 4 juta, ya. Datang 3 juta, untung tuh tak urang. Teu aya teu kedah di Jakarta ya. Jadi, tapi suatu ketika mas abi hasil. Ya, suatu ketika ada momennya lah, ada masanya menghasilkan itulah yang harus kita keluarkan. Ya, itu makanya lihat situasi dan
kondisi. Prinsipnya bagi orang, apapun profesi orang, baik itu sebagai pedagang, baik itu sebagai apa aja, ada rezeki masuk potong dulu. Ada rezeki masuk dari apapun, ya. Abdi pun dapat amplop dipotong, gitu kan. 50% kau memotong nanti, ya. Kadang 100% betul ya. Apalan ketua namanya. Jadi amplopnya dihapusin karena kotak amal, gitu kan. Kan ketua pernah noong gitu soalnya. Ya Allah. Jadi inti nama untuk bab zakat minggu kemarin, cuman belum dibahas secara rinci. Minggu kemarin masih global sih, ya. Insya Allah pada lebarannya, pada lebaran orang rinci satu-satu. Dari mulai emas, ini bos emas nih, ya. Tapi maksudnya emas itu emas yang mana? Ada emas yang disimpan, ada emas bisnis beda. Nanti kita bahas lebarannya, gitu kan. Ini Pak Lurah ini kategorinya emas yang mana nih? Apakah emas tijaroh? Kalau emas tijaroh kategorinya bab perdagangan. Kalau Om Dik nyimpen emas disimpan, itu mah beda lagi. Ya, beda lagi. Kita bahas pada lebaran. Nah, artinya pada lebaran ya. Insyaallah. Tadi mengenai kata Pak Ustadz modal tadi ya, taruhlah modal. Jadi ngejakatnya cuma satu kali atau modal setahun sekali. Setahun sekali. Enak misalkan tahun ayeuna udah misalkan modal kita sekian puluh juta, ratus juta, tahun ini keluarin, ya. Haul lagi tahun depan keluarin lagi. Haul lagi ngarah bersih. Jadi dihitung dalam 1 tahun. 1 tahun modalnya. Nanti profitnya juga, kalau profit mah per profit aja, keuntungan per keuntungan. Nah itulah fleksibilitas fikih. Memang fikih harus haul 1 tahun. Tapi untuk menjaga supaya harta orang bersih, ya, pokoknya ada income itu di luar modal ya. Di luar modal Pak Heri misalkan bab air kan modalnya kelihatan ya. Pak Heri modal air berapa? Maka mesti dihitung gitu kan. Keuntungannya berapa gitu kan. Kalau untuk modal setahun sekali aja nggak apa-apa. Untuk modal setahun sekali keluarin. Kalau keuntungan biar teruas, sok ruas kadang-kadang. Nggak apa-apa. Keuntungan per bulan juga. Keuntungan sebulan berapa? 1 juta keuntungan sebulan misalkan. Ya minimal kita keluarin bersih hartanya. Ketika harta orang bersih, insya Allah dituangnya jadi sehat, ya. Bikin ka budak, ya, paling terberat orang. Gitu. Bikin ke pamajikan, bagus pamajikan kamu. Itu mata pentingnya zakat, ya, gitunya. Pentingnya dikeluarkan zakat, ya. Hak orang lain, hak fuqara wal masakin, hak orang lain kari-kari diemam ke orang coba. Rekomaha gitu kan. Hak orang lain kari-kari diemam. Nganyak gitu gogodana lebah, ya. Memang item sedikit mah mal begitu ruas, ya. Tina 1 juta 2 juta mah, ya saudara Pak Budi lah mungkin 1 miliar kumaha, coba gitu kan. Baru ruas, mata supaya teruas, income-nya cicil per bulan, mau ruas, insya Allah income-nya cicil per bulan, ya. Pokoknya mari kena nisab itu, pokoknya diniatan we. Lamun kena nisab berarti alhamdulillah orang melaksanakan kewajiban zakat. Kalaupun nggak kena nisab tetap dapat pahala sedekah. Jadi orang sudah taki-taki mau kena nisab, alhamdulillah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke berapa zakat, ya. Gitu. Kalaupun nggak kena nisab tetap dapat fadilah sedekah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah intinya maka orang macepengan ayeuna apapun orang di mana sumberna, nu penting sumberna halal, ya. Nu penting sumberna halal. Makanya abdi mah misalkan bisnisnya banyak, dia sakieu, lebih bagus, ya. Sebanyak apapun bisnis lebih bagus, buru-buru keluar, ngarah semakin menarik dulu, ya. Karena hakikatnya zakat itu akan sebagai jadi magnet rezeki. Saur Palurah mah gitu, ya. Sering mengeluarkan jadi magnet rezeki. Wah, uang teh rata. Ini bab zakat. Insya Allah nanti pada lebaran kita rinci satu-satu. Mulai emas, mulai
mulai pertanian, mulai perdagangan, ya, mulai gaji bulanan, mulai dan tek-tek mengalah nikmat orang barokah rezekinya. Amin Allahumma Amin. Terus itulah pembahasan mengenai bab pertanyaan yang ada di grup. Kang masalah jenna hadirin sadaya Puasa pun tak juga enak ya ngaros menjelang puasa. itu puasa. Pertanyaan lain boleh Ustaz? Mau. Apa namanya berbuka puasa. Berbuka puasa itu yang paling sunnah menurut Rasulullah itu tata cara seperti apa? Kan kita mah dari kecil tahunya teh Allahumma kasumdu, wa bika amantu, arigatou minumin terus minum gitu kan atau parang kurma segala macam. Kadang ada yang cuman bismillah terus minum dulu baru doa gitu. Yang apa hilanglah rasa hausku yang gitu ya tadi. Nah, itu sebenarnya yang paling sunnah itu yang seperti apa? Tata cara berbuka teh untuk mendapatkan ya orang mengutamakan sunnah gitu kan. Seriwayatnya itulah hadis itu bab fadilah amal itu riwayatnya banyak. Ada jalur A, jalur B, jalur C. Riwayat yang pertama ada yang mengatakan diawali dulu dengan basmalah, kemudian cukup hanya sedikit tekukan saja atau kurma 1 atau 2. Ya, setelah itu kita berdoa yang salah satunya itu sahabat doma wa mutala uluki Azrul insyaallah. insya Allah tambah ke doa yang lain. Jadi jangan cukup 1 doa itu aja ya, jangan cukup 1 doa itu, doa yang lain karena ketika orang berbuka itu di situ juga termasuk 1 ijabah juga ya, termasuk 1 ijabah ya. Itu riwayat yang pertama. Mau dipakai yang itu boleh mangga ya. Mau pakai yang itu pertama bismillahirrahmanirrahim dulu, minum setegukan dulu, korma 3 cukup, jangan dulu ditambahan ku sangu 2 piring ulah. Gitu kan. Ngadoa heula. Ngadoa. Diawali ku doa yang tadi. Itu hadisnya sahih juga. Kan? Gitu, hadis sahih juga. Tambah ku doa yang lain ya. Doa keberkahan hidup, doa itu mah yang penting orangnya. Ngadoakeun urang, ngadoakeun ibu rama urang, anak-anak urang semuanya. Ya kalau masih kena hoyong kene palura baru tambahan lagi kormana jadi 10 meureun gitu. Ya, atau cemilan-cemilan yang lainnya. Dan secara ininya memang untuk awal-awal sisi kesehatan yang terlalu banyak ya. Sisi kesehatan jangan terlalu banyak. Jangan sampai karena orang berbuka puasa sholat maghrib jadi henteu berjamaah. Ini yang jadi masalah. Berat ya. Dia sarenya kasih niran tuh ya. Abdi ke sarua kasih niran. Kebanyakan orang mah mendahulukan buka kolak samangkok, ini samangkok, es buah, hari maghrib henteu berjamaah kumaha. Tapi percaya ketua mah da jago maghrib berjamaah dulunya. Pokoknya ikuti ketua kita ya. Ketua kita mah walaupun dia buka di rumah, kadang di masjid selalu maghrib mah jangan sampai tidak berjamaah. Goreng-goreng aja jeung pamajikan Padi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelek-jeleknya dengan istri dan anak. Tapi keur Pak Budi teu cocok jeung istri dan Cocok. anak. Namun sabab Pak Budi paling jauh ke masjid. Paling jauh. TKM. Wayahna keur Pak Budi mah teu kati salat di ieu mah. Asli ya mah. Asli ya, Pak. Asli ya. Teu kati keur Pak Budi. Elek upayaku. Pamena coba. Pamena apalagi paling jauh ke masjid. Ya Allah ya Allah. Jangan sampai dengan orang ayeuna buka ngejar maghrib, akhirnya naon maghrib tidak berjamaah. Mending siga ketua, naon buka bersama di masjid, pinter tekniknya. Gitu, kudu diikutin. Enggak apa-apa seminum 2 minum, gitu kan, azan. Kan kade nu bagian adan buka heula sorangan sawarda karek adan. Ya, yang menjadi muazin sedikit aja nu batalin azan bareng
kembali ke patrosan babudi itu jalur kahiji bade diangge mah mangge ngari jalur nu kadua sok anu dia itu keleutik urang ya ku kolot bala diajarkeun Allahumma can minum tapi geus ngadoa. Jadi praktek ngadoa aya dua, hiji ketika sudah buka baru berdoa, riwayat yang kedua berdoa dulu lama-lamana nyana diawali ku Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan selain sebagainya di situ ngedoa lagi yang lain udah ngadoa tulus cek kata berdoa yang ngadoa istiqbat ngecai gitu kan terang ngadoa kadang-kadang langsung bismillah intina masuk pada nganggo riwayat pertama mangga pada nganggo riwayat buka dua mangga ari bab fadhailul amal sadayana sahih bab fadhailul amal namanya bahkan pada nganggo hadis anu dhaif ge untuk fadilah amal yang masih bisa dibenarkan kecuali untuk hal-hal yang urgent hal-hal yang sifatnya usul enggak boleh pakai hadis dhaif ya. Tapi kalau untuk fadhailul amal masih bisa ditoleransi dua-duanya benar pada Allah malaka sumtu ya carana gitu ngadoa heula baru minum buka dua mah minum dulu baru ngadoa eta bab iftar ya bab buka puasa duh ya Allah Ini digabung biasa apa sih? gabung langsung sabdo duana ngadoa di tengah-tengah ngadoa ya Ustaz punten ya mah harus di upami ketika posisi di jalan tan belum ada persiapan kamu buka ya cai teu aya naon teu aya di jalan ya kumaha posisina ta Masih puasa we. terus nanti geus adan gitu nya urang terus di tengah tol di jalan tol rek hampir ka mana dari tol gitu ta tapi kan urang kudu menyegerakan berbuka tah kumaha eta carana dina ieu nama disebutkeun nya siga tadi teh nya dina naon istilahnya ketika sudah waktunya buka tapi kita belum menemui air, belum menemui makanan, yakfi biniyatil iftar. Cukup ku niatmu buka. Niatan di hati ya Allah abdi niat buka puasa. Yakfi biniyatil iftar. Cukup dengan niat iftar. Di situ kita sudah kategori berbuka, kategori sudah batal. Jadi lamun orang untuk persiapan gitu kan. Walaupun aina begininya di pinggir jalan teh anu sedekah teh wah namanya menjelang rek buka teh 5:30 itu nu sedekah air, sedekah naon makanan wah. Alhamdulillah zaman aina mangan bisi. Suatu ketika orang di tengah leuweung ya. Nah, Pak Hadi ke rumah mobil di tengah leuweung poho teu moal cai. Nah, cukup yakfi biniyatil iftar niatan lagi kayak radiator Pernah kejadian tuh kan terus saya ngarokok Pahang we. dan kumaha deui kabataan cenah Para baik saya saya radiatorna deui enggak saya wiper bisa. Masya Allah ya misalnya tadi Allah. emang nggak tadi cap ya itulah mungkinnya ini nama ada orang judul lagi musafahah ya inti nanti pribadi abdinya ngawilujungkeun ibadah saum ka sadaya jamaah mugia urang dina saum ayeuna nya dipasihan ku Allah kanikmatan ibadah amin kanikmatan ketika lapar pun urang dianugerahkan nikmat amin sebab saum mah ibadah pang jujur-jujur nas yang terang orang saum hanya orang jeung Allah kan dalam orang rek niat ngabohong mah pan tiasa wae pura-pura tinggal lompat ke kamar mau cai saha nu apalun pake tuh aja teu aya nu apal urang di kamar sorangan kunci pantok ya minum mesa galon gitu kan keluar mana puasa tuh puasa urang mah tidak ada yang tahu mata puasa mah ibadah sejujur-jujur nggak kelihatan ke orang lain samawi insyaallah-nya mudah-mudahan urang anu ka Allah sadaya jamaah dipaparin ku Allah nikmat ibadah Ramadan amin dari ngawitan saum dengan aneka godaannya gitu kan ya
kalau mau sok jalan-jalan makanya orang diberi yang ngajaga puasa jadi orang kan kisuan apakah jaga sok jalan gitu haus nama haus dahaga nama dahaga lapar nama lapar tapi dah ikut iman mah nikmat Insyaallah. nikmat ku iman walaupun lambai orang bareula gitu nya walaupun aduh bika sepak teh bangeuning wajahna teh ngejam 4 sore mah nya di jam 2 jam 3 geus sarpa wajahna teh tapi dak sepana geus sepak ku iman nya iman ka Allah ku iman masuk sanaos eta makanan pangnikmat-nikmatna aduh gitu kan teu kabita ngan kade ulah ngadoa hayang dipohokeun puasa entong gitu kan beda cek kamari gitu kan ya Allah aduh gerahkeun ka abdi hilap saum emam 2 piring hilap entong lah tong ngadoa gitu nya paedo lah tong ngadoa eta urang mah nya aku dipaparin hilapnya alhamdulillah tong dihilap-hilap kada ye hilap abdi cenah eta padahal melain hilap inget hate mah seutik eta melain hilap waduh dipaparin ku Allah kanikmatan ibadah Ramadan dan ngawitan saum, ngawitan tarawih, ya. Ngawitan tarawih niatan Gusti abdi tong sampai kalangkung tarawih. Hoyongna mah berjamaah ngan jelek-jelekna lamun urang teu kabur berjamaah di SM. Di Sidikul Muhajirin jelek-jeleknya di rumah. Misalkan kagok dak karek pulang, misalkan di mana-mana. Baru pulang teh Isya teh karek sampai rumah teu kuat capek leuleus. Itu kan buka nepi ka tibra teu kuat tarawih urang. Tarawih we di rumah nya. Ngan intina mah jangan sampai teu tarawih Pak RT. Jangan sampai teu tarawih. Lebar tarawih teh moal aya di bulan Syawal. Moal di bulan ulang. Intina mah satu saum, kedua tarawihna urang. Yang ketiga tah maca Quran sakurus ada loba kieu mah bulan Ramadan nya. Bahkan tantangan abdi keur ka Budi, pernah enggak kita menghatamkan baca terjemah Quran? Gitu. Abdi tos nang tantangan kamari di Pamendak di Arnu. Kita kalau khatam Quran mah wah sudah biasa. Pernah enggak kita khatam baca terjemah Al-Qur'an? Pamenang mah sudah siap katanya enggak? Tuh, alhamdulillah insyaallah. Coba diagendakan kita Pak Ade ya. Kemudian semuanya lah gitu kan. Bisa enggak kita membaca baca ayat, baca terjemahnya. Baca ayat, baca terjemahnya. Baca ayat, baca terjemah. Coba diagendakan ya. PR buat jamaah hidayah. Termasuk ke abdi, nyindiran abdi ya. Termasuk abdi ya sama, belum mampu menghatamkan terjemah Quran. Ya, kalau Al-Qur'annya mah insyaallah itu kan sering. Tapi untuk terjemah justru dari mulai terjemah itulah sedikit-sedikit Om Dik kita bisa memahami kandungan Quran. Kan orang dalam mencintai Quran teh kudu ada levelna. Sekarang mah levelna orang level karek maca. Tangke mah mulai taeke kan Quran teh udan petunjuk. Petunjuk Allah melalui Quran. Tahu urang mah kan kudu naik saeutik gitu kan. Ayeuna mah karek bisa maca ge eta geus alhamdulillah. Lain berarti goreng maca hungkul lain. Baca Quran ge bagus. Dan lebih bagus kurang mengenal maknanya sedikit-sedikit. Mengenal maknanya sedikit-sedikit. Kan ketua mah terjemahan Qurannya. Maleset Quran yang ada terjemahnya. Baca sama ampuna we ayeuna mah programna. Ngan anu dibaca lain terjemahan hungkul Qur'anna oge. Saayat baca Quran, saayat baca terjemah. Naik deui saayat deui baca Quran, saayat insyaallah mulai ya. Mulai terbuka makna geuning kieu. Ingat itu baru terjemah. Kadang-kadang terjemah itu belum tentu kandungannya, tapi minimal ya, minimal untuk membuka tafsir dari terjemah dulu. Dan nanti kalau sudah terjemahan udah lancar, mulai ke tafsir sedikit-sedikit, belajar semua. Nah gitu ya, buat jemaah semuanya, insya Allah orang agendakan baca terjemah Quran. Setuju teh ya teh? Berat kan namanya. Tentu, insya Allah.
kumaha lamun teu khotam ngajina niat mah niat khotam we niat aman niat ngakhotamkeun Quran kudu diniat nya atuh ku Allah dipaparin khotam sabulan sakali alhamdulillah ku Allah dipaparin khotam 2 kali alhamdulillah dah hakikatnya apapun amal ibadah ku urang dilaksanakeun ayeuna ingat eta lain ti urang ya lain ti urang eta teh anugerah Allah kanya Allah urang bisa tahajud bisa sholat subuh berjamaah di saat ti Allah hadiah da buktina lamun urang teu dipasieun hadiah tahajud mah ku Allah kaberangan da buktina gini ketika urang teu mampu berjamaah subuh berjamaah di masjid kaberangan eta buktina apapun amalan ibadah hakikatnya hadiah ti ya, hakikatnya hadiah di tampi we alhamdulillah bisa khotam sabali 2 dan ibadah-ibadah nu sanes itunya jadi ngadoa ka Allah nyukeun disampurnakeun ibadah ya kumaha da ina mah kadang-kadang orang begitu asup Ramadan anu kapikir teh lain yang sampurna ibadah anu kapikir teh kumaha baju dulag kumaha biaya Ramadan biaya mudik eta ge teu nanaon tapi ulah sampai mikiran bab dunia ya ibadah terlena urang mah ibadah kudu kenceng da bab dunia ge heureuy we teu nanaon ya da urang masih ada di alam dunia urang masih ada di alam dunia tang mami kitu habis tidak beribadah nu dihapuntennya ka sadayana ka ketua terutama ya sami Pak Ketua atau Kapa Pembina Pak Haji Dodo ya atau dan sadaya jamaah jadi wilah-wilah punten kasun lahir batin ya pilih aja lain pilih aja pasti banyak kata-kata pasti banyak ini ataupun banyak hal-hal yang tidak sependapat di hati suka dilubarkannya itu alhamdulillah anu kaduana panginten sepatah kata 2 patah kata ke mah nguriling we ieu mikirnya kerin 1 menit ewan kajian 1 menit ya mangga Pak Ketua